Dari Surabaya ke Denpasar, nyobain bus pendatang baru asal ujung selatan Pulau Dewata, yaitu Bali Deva. Ini adalah kali pertamaku nyobain bus ini ya, dan kebetulan kala itu pas lagi macet dan ruwetnya pelabuhan Ketapang. Berapa lama waktu tempuhnya, bagaimana servisnya, dan berapa tarifnya? Simak video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Terminal Purabaya. Dan ceritanya aku tadi habis turun dari Bus Harapan Jaya dari Tulungagung, Surabaya, pakai Jetbus 5 Mercy 1626 untuk Patas Jatim doang. Tadi nyampe sini sekitar jam 3 kurang dan punya jadwal lanjutan menuju ke Bali, yaitu naik PO yang kayaknya ini bisa dibilang pendatang baru dengan jadwal keberangkatan jam setengah 6. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3,5 jam. Aku nahan di Warkop, apa yang namanya lagi? Kindis. Nah, di dekatnya pintu masuknya Terminal Purabaya, teman-teman. Aku sama adekku nih berdua pengen ke Bali. Cuman kalau naik bus yang udah sering dinaiki kayak bosen juga ya. Kemarin di sini tuh pilihannya ada Setiawan udah pernah naik, Restu Mulia Wiskom udah pernah naik, M-Trans apalagi. Kemarin nyari-nyari ada PO yang kayaknya ini lagi naik kelas. Awalnya wisata, sekarang akap asal Bali, namanya Bali Deva. Aku nyobain Bali Deva dan adekku naiknya ini memilih bis Sarwonadi ya Dim ya. Sarwonadi dengan jadwal keberangkatan selisih 30 menit. Jadi kita nanti liga. Waktu tempuhnya paling cepet siapa nanti yang bakal menang. Nah, finishnya nanti sama-sama di Terminal Ubung, teman-teman. Jam 6. Aku yang setengah 6, berarti duluan aku. Yo, 1 jam lagi lah bis kita akan berangkat. Yuk kita langsung aja menuju ke parkiran belakang, karena biasanya jam segini itu udah rame banget bus-bus yang tujuan ke arah Bali ataupun ke arah Jakarta parkir di belakang shelter nomor 26 kalau nggak salah. Di depan Warkop Kindis ini ada loket-loket yang kayaknya udah kosong, tapi tadi tuh aku lihat ada loket di sebelah sana, teman-teman. Dan di sini ada papan ini. Informasi tarif Terminal Purabaya. Ini lengkap banget. Tujuannya, jamnya, terus PO-nya, harganya udah tertera di sini. Jadi kalau kalian misalkan awam tentang bis, itu sekarang di Terminal Purabaya udah ada patokannya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lagi takut kalau misalnya ada calo harganya mahal, nggak tahu harganya berapa, diketok, jangan mau. Ini udah ada standar tarifnya. Mantap sih, Terminal Purabaya sekarang udah berbenah, mulai lebih baik lagi. Dan tadi aku juga lihat toiletnya juga udah bagus, sudah mulai tertata rapi. Ya mantap. Ini kita ada di hallnya Terminal Purabaya. Ada live musiknya, teman-teman, dan ada ruang tunggunya. Udaranya juga lumayan semilir. Kita langsung aja naik ke atas. Naik ke atas lalu turun ke shelter. Tadi ada temanku yang udah ada di sana. Katanya udah banyak bus-bus cakep-cakep yang udah ready di sana. Ini dia Terminal Purabaya atau yang biasa kita kenal Terminal Bungurasi. Terminal yang memiliki predikat tersibuk se-Asia Tenggara ini sebenarnya masih berada di wilayah administrasi Sidoarjo. Tapi kita sering menyebutnya terminalnya Surabaya. Setiap hari ada ratusan bus yang berangkat dari terminal ini. Bagi orang-orang yang baru pertama kali naik bus, biasanya agak grogi di sini. Santai aja, kalau ditanyain, yang penting tujuan kita udah jelas. Kita mau ke Bali, udah beli tiketnya. Ini ada shelter tujuan ke Ambulu. Rata-rata bisa Bagong. Sebelah sini ada yang tujuan ke Bojonegoro. Rame yo, hari Minggu. Bagong lagi. Pakai PT-nya Sabarinda. Bismillah. Nah, di sana. Ada SPS, cuy. Wah, mantep. Kita sambil nunggu bis kita nyampe, kita nongkrong-nongkrong dulu aja. Ini ada Sugeng Rahayu yang parkir di belakang nunggu jam keberangkatan. Untuk yang ATB. Ini adalah suasana sore hari. Bis-bis teko? Delok bis-bis ya? Ayo. Elora. Ayo. Mas mani apa Mas? Mania City Trans, Mas? Mania City, Mas. Oke, siap. Wah, kita Bali Trans nih yang bis gokil lagi.
Wah, ayo numpak iki yo, tantangan numpak iki. Wah, adekku malah dapat yang iki, yang Rahayu Sentosa. Iya, Dim. Masuk. Masuk. Sesuai incaran. Sesuai incaran. Bekasnya Marisa. Masuk. Skyliner pertama. Skyliner Pertama. pertama. Oh. Tenanan iki. Ya Mas. Ini 1626 ya? Aku baru tahu teman-teman, ini bekasnya Marisa Holiday. Oh, iya. Wah, sangar. Single glass pisan. Single glass bro. Damai. Ori. Ora. SSR telu kuwi. Spione. Ya sebagian besar masih ori. Kan kuat mas berakar itu Bapak. Oh, Pak. Keluar akarnya kan kokoh. Oh iya, ada akare. Menarik. Oh, siap-siap Mas G. Bisa tinggal ya. Mau ketemu neng kapal paling. Gua ketemu di kapal. Siap, yo. Oh di pas budal di timer. Oke, aku tanya buri saya. Kita kembali ke parkiran belakang. Tadi tuh ada SPS. Tapi kayaknya udah berangkat deh. Lagi sing cong yang kemarin. Ketemu di sini. Jatah sih apa? Gak ngerti aku jatahnya. Emang bisa selain jetbus telu enak apa? Jetbus telu kan 1526 kerasa RK toh. Cadangannya SR telu mesin ngarep. Hah, mosok? Cadangannya SR telu mesin ngarep. Oh, tapi anyar. Hanya. 1N. Sing Kolosium iki sik jalan gak sih? Sih. Tapi aku kemarin ini dulu melaku Queen loh. Puter paling. Tapi kayaknya aku kemarin denger ki kayaknya malah nggak jalan le. Makanya motornya 3 Kolosium. Makanya agak aneh iki. KM Trans 1N, ada Bali Perdana, ada Tiara Mas, dan tadi barusan berangkat ada SPS. Dia startnya dari Jogja kalau SPS. Di sini ada 3 unit KYM, X-nya 27, satunya ini Avanti H9, nggak tahu X-nya apa, yang satunya Ori KYM. Untuk bus yang aku naiki yaitu Bali Deva itu dia posisinya sekarang masih berangkat dari Peneleh, lalu ambil di Red Bus Lounge, lalu parkir di sini. Kita tunggu aja. Ini sekitar jam 17.11, agennya belum WA, drivernya atau krunya juga belum ada WA, tak cari bisa belum datang, pengurusnya juga nggak ada di sini. Tapi tadi itu aku sempat lihat ada orang pakai baju atau jaket Bali Deva gitu teman-teman. Tapi emang belum waktunya sih, dia berangkatnya 17.30. Ini malah M-Trans yang masuk nih. Tapi melebu mesti lewat kini Taufik, ketok kan mesti, ya kan? Oke, gua diris mau parkir budal aku ditinggal. Oh ternyata ini tronton Ocean Blue teman-teman, yang dari Karangkates terus Malang ini jam setengah 3, jam segini baru masuk di Ngurase, dan bisku udah datang tuh. RK ya, JB telu, iki kan? Iya. Oke. Mesin belakang kok ini. Mesin belakang. Oke. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bus yang akan membawaku menuju ke Denpasar tiba juga. PO Bali Deva. Sebenarnya nggak banyak informasi yang bisa ku dapat tentang PO ini ya. Yang pasti Bali Deva ini awalnya adalah perusahaan otobus yang bergerak di bidang pariwisata yang didirikan pada tahun 2016 silam di Ungasan, Badung, Bali. Selain Wigbus, armadanya juga tersedia berbagai kapasitas mulai dari medium bus hingga elf. Kurang lebih setahunan inilah Bali Deva melebarkan sayapnya ke divisi antar kota antar provinsi dari Surabaya menuju ke Denpasar. Satu hal yang unik, biasanya kalau naik bus Denpasar itu rata-rata finishnya ada di Ubung, Denpasar ataupun mentok di parkiran Kute. Tapi kalau kita naik Bali Deva ini, kita bisa turun di Jimbaran hingga ke Ungasan. Ujung selatannya Pulau Bali. Wah, ini bisa jadi bus akap dengan rute paling selatan di Bali nih. Armada pada sore hari ini menggunakan bodi dari Jetbus 3 MHD dengan sasis Hino RK8 atau R260. Liverynya simple, berwarna putih, beberapa corak warna hitam, abu-abu, dan sedikit warna biru. Yuk kita langsung masuk aja ke interiornya. Wah, ini udah wangi, bersih lagi. Di depan ada mini pantry, kita bisa bikin kopi dan teh selama dalam perjalanan. Seatnya menggunakan produk dari Heriba Kencana yang dilengkapi dengan leg rest dan port USB untuk ngecas HP. Di seat juga tersedia bantal, selimut, serta snack. Kapasitasnya ini kalau aku hitung ada 30 seat plus 3 seat berjajar di bagian belakang. Juga tersedia smoking area serta toilet yang hanya bisa
bisa digunakan ketika bus sedang berjalan saja. Berarti kerasane iki sing 1526. Oh, berarti sing 1623 iki cadangan mungkin ya. Oh, garasi ini ungasan yo. Kamu dan orang kan Iso. Nah, ini udah ada yang absen nih teman-teman. Kayaknya kondektor atau agennya di sini. Di sini kita langsung aja berangkat. Ini ada Bali Trans. X apa ya, Bio? SHR yo. M Trans Ocean Blue berangkat menuju ke Poris. Volvo B11R. Ini sekitar jam 6 katanya berangkatnya. Penumpangnya udah mulai rata tuh. Sampai ke belakang, 3 kursi tambahan di belakang udah terpakai semua. Oke, siap-siap Pak. Ternyata bus ini di aplikasinya 17.30. Cuman aktualnya berangkat dari sini 18.00. Saya jam berapa sih? Wah, masih setengah jam lagi dia berangkatnya. Biasanya adekku juga belum berangkat tuh. Tandanya apa kalau biasanya adekku berangkat, Bali Transnya maju teman-teman. Ini belum maju berarti belum berangkat. Mungkin sama-sama jam 6 sih. Dan estimasi nyampe di Bali, kemarin aku tanya temanku si Mas Taksi, Bali Deva tuh rata-rata masuk Bali Ubung, Terminal Ubung itu jam 8. Berarti kurang lebih sekitar 13 jam perjalanan dari Surabaya menuju ke Denpasar Terminal Ubung. Iki Restu Mulya ndi? Surabaya apa Bojonegoro? Bojonegoro. Biasanya Bojonegoro ki JB5 loh. Kita dapat snack teman-teman, snack sama fasilitas onboardnya ada bantal. Bantalnya lumayan tebel dan empuk. Lalu ada bed cover, selimut bed cover ini. View sebelah kiri longgar, depan juga masih bisa lihat. Kata temanku yang udah pernah naik si Fikri ini bisa kenceng banget teman-teman. Menarik nih, kita tunggu. Untuk snacknya ada beberapa macam teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang untuk permennya ada 3 item. Tasnya di sini. Berangkat 17.48, penumpang udah lengkap. Biasanya adekku udah berangkat juga dia. Bali Trans berarti hari ini jalan 2 baru cuy. Ezri ini Damri ke Kemayoran. Bus bergerak menuju ke pintu keluar terminal Bungurasi. Nah, di sini itu biasanya agak tersendat macet karena beberapa bus AKDP nunggu atau ngetem nungguin penumpang. Dan aku WA adekku, ternyata busnya yang membawa adekku yaitu Sarwonadi udah berangkat dari shelter kurang lebih 8 menit di depan kita. Kurang lebih sekitar 10 menit bus ini berjalan. Aku bisa merasakan kalau bus ini itu ternyata senyap banget. Walaupun bodinya bukan bodi baru, sasisnya Hino RK, tapi ini senyap banget.
dengan kecepatan rata-rata di atas 100 km per jam. Padahal bus ini tuh tiap hari ngelintasi jalur yang gak rata ya, banyak jalanan rusak dan berlubang terutama di wilayah lintasan Banyuwangi sampai di Probolinggo masuk tol. Bus ini masih tetap anteng dan stabil. Ditambah lagi bus ini juga udah dilengkapi dengan suspensi udara. Seperti yang kita tahu, basicnya Hino RK ini kan menggunakan per daun atau less spring ya. Ini udah dimodifikasi kaki-kakinya agar lebih nyaman lagi dengan penambahan suspensi udara. Ini aku malah baru sadar kalau adikku ada di belakangku pas nih teman-teman. Habis ini dia kayaknya nyalip aku nih. Gak cuman menaikkan penumpang di Surabaya aja, bus ini tuh juga bisa jemput penumpang di beberapa exit tol seperti di Pasuruan ini. Biasanya penumpangnya itu penumpang langganan atau penumpang yang udah konfirmasi ke agen ataupun kru untuk nyegat di exit tol tertentu. Setelah ngambil penumpang, bus langsung kembali masuk ke dalam tol dan aku langsung tidur. Bangun-bangun bus udah keluar tol di daerah Pajarakan, Probolinggo dan barengan sama Gunung Harta tronton Volvo. Ini kayaknya Volvo dari Jogja deh, sama-sama menuju ke arah Denpasar. Jam setengah 9 malam, bus melintasi kawasan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap Paiton yang berada di perbatasan Probolinggo dan Situbondo. Ini merupakan salah satu kompleks PLTU terbesar yang ada di Indonesia yang mensuplai kebutuhan listrik sebagian besar Pulau Jawa dan Bali. Kalau lewat sini sih wajib diabadikan ya. Cuman kok aku perhatikan lampu-lampu di PLTU Paiton ini nggak seterang dulu ya. Dulu sih aku masih ingat pas tuh di tour ke Bali sekitar belasan tahun yang lalu, lampu di Paiton ini bener-bener terang sampai dari kejauhan pun udah kelihatan langitnya seakan menyala. Sekarang kayaknya agak redup gitu ya, atau emang sengaja dikurangi ya. Terlebih lagi akhir-akhir ini ada isu bahwa suplai batubara di beberapa PLTU di Pulau Jawa agak tersendat, sehingga ada pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa akhir-akhir ini. Ramai banget cuy. Ada bus wisata juga. Oke teman-teman, kita udah sampai di rumah makan Bali 2. Di sini bener-bener rame, banyak bus akap yang masuk dan juga ada
bus Parwis yang kebetulan juga makan di sini. Untuk servis makannya bus Bali Deva ada di sebelah sana di restonya gitu loh, resto tapi yang kayak kafenya. Jadi yang kelas atas. Sebelah kanan ini rame banget, kenapa ya? Nah ini nih, kita barusan dilewatin Gunung Harta yang dari Probolinggo. Kita di belakang, terus kalau nggak salah ya, kalau tadi masih sempat bangun tuh, busku sempat nyalip Gunung Harta itu, Juragan. Itu pas di daerah Asem Bagus di lampu merahnya. Bener-bener RK bisa ngimbangin B11R. Drivernya skillnya luar biasa teman-teman. Ini kebetulan kayak pas mau macet. Ini Santoso baru berangkat ke arah Denpasar. Kayaknya X-nya Eka deh unitnya teman-teman. 27 Trans Atlas Hino RM Jetbus 5 SHD. Sekarang itu 27 Denpasar berkembang lumayan pesat loh. Sebelah sana kita lihat, wah panjang banget antri nih. Di sebelahnya busku ini ada bus Surya. Yang dulu tak pikir bisa udah tutup, ternyata masih ada teman-teman. Ke arah Denpasar. Dulu ada yang Jakarta juga, cuma sekarang tinggal menyisakan Denpasar doang deh. Antriannya masih lumayan panjang, kita geser ke depan sana teman-teman. Oh, SPS tuh ternyata makan di sini yang rute Bima Jogja. Pakai Mercy 2445 sleeper 43 seat. Tapi kan dia makannya di rumah makan daerah Banyuwangi loh. Ternyata makannya di Bali 2 juga dia. Next sih harus aku agendakan untuk naik unit ini. Karena unit ini tuh seminggu 5 hari sekali kalau nggak salah jalannya. Karena unitnya cuma satu, dibuat tektok rute Jogja Bima, pemain lintas 3 selat yang kresannya itu malah dibuat rute Jakarta Denpasar teman-teman. SPS ini punya 2 model kayak gini, sleeper XXHD, cakep banget asli. Apalagi interiornya kalau kita lihat dari sini udah kelihatan ini kerjasama antara Karasen Laksana dan Glorious Custom Work kalau nggak salah. Jadi interiornya dibuat mewah banget. Untuk servis makannya kayak gini teman-teman. Kita coba lihat menunya ada apa aja ya. Ada ayam, bakwannya habis, ada mie, seng tempe, dan ada sayuran. Sayuran juga udah habis. Mungkin di refill sih, karena emang bener-bener lagi jam-jam numpuknya penumpang bus akap sih di sini. Ada Sedia Mulia juga tuh yang dari Denpasar. Akhirnya kita dapat servis makan teman-teman. Jadi pas aku ngantri kan pas habis kan, lalu aku mau bilang, "Mas, ayamnya habis," gitu kan. Langsung diisi dan aku malah dapet yang versi fullnya teman-teman. Dan di sini tuh enaknya atau pilihan paket yang dipilih oleh Bali Deva itu di sini sama kayak 27 Trans. Jadi dipisah di tempat sini tanpa kiper. Jadi kita mau ambil ayam atau ambil telur sepuasnya tuh bebas. Ini aku tadi ambil bakwan 2, dadar jagung kayak ini ya. Terus telur dadarnya ini aku ambil banyak banget tadi. Terus ayamnya kayaknya nggak terlalu banyaknya, cukup. Dan ada mie, ada kerupuk, dan ada buah segar. Buah segar juga free flow, tehnya juga free flow, ambil sepuasnya. Bener-bener ini kondisi lapar, dapat makanan seenak ini di rumah makan Bali 2. Ini adalah salah satu rumah makan favoritku kalau ke arah Bali teman-teman. Bersih, krunya banyak, satset, habis langsung diisi, terus cepet dibersihin. Flow-nya cepet banget, mantep. Oke, kita sekarang langsung aja makan. Kita udah selesai makan di sini teman-teman. Maksaannya enak, tempatnya bersih, krunya sat-sat, toiletnya bersih dan gratis toiletnya. Wah, emang bener-bener rumah makan idola sih di sini. Nah, kita langsung aja balik ke bis. Tapi kayaknya sholat dulu aja deh. Kita sholat dulu aja karena tadi aku nguping pembicaraannya kru, pelabuhan lagi ruwet. Jadi kalau biasanya ruwet, masuk ke kapal itu biasanya udah menjelang subuh. Takutnya nggak kejar sholat maghrib sama isaknya, mending kita sholat di sini sekalian. Udah pada masuk sih, cuman aku tak ke toilet dulu, nggak ditinggal sih. Aku jadi inget terakhir aku servis makan di sini naik Moda 5 sama krunya ditinggal cuy.
Untung pas bisnya udah jalan, aku sampai sempet ngejar. Kita menuju ke musolanya, ada di sebelah sana. Musolanya ada di sini. Di sampingnya rumah makan utamanya yang di gedung utama. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai servis makan. Tadi itu aku dapat denger halo-halo yang disuruh berangkat duluan itu PO Surya. Surya tuh masuknya barengan, berarti habis ini kita dipanggil juga untuk ke dalam bus. Nah itu penumpangnya udah pada naik. Ini bus Suryanya udah persiapan berangkat. Tinggal bus kita tuh, Bali Deva. Aku malah belum ngecek posisi adekku di mana, harusnya udah makan ya. Itu kalau nggak salah di Curin atau di Puritama gitu loh, servis makan dia itu. Kita ada berada di dalam bus dan dirapiin kembali dong. Mantap. Jadi ketika kita balik ke bus, ini udah rapi kembali untuk selimut dan bantalnya. 2143 kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar. Sarwana Dine adekku teman-teman. Masih makan di situ dia. Sekarang jam menunjukkan mau jam 5 pagi. Tadi kita masuk di pelabuhan mulai antri itu sekitar jam 1. Jadi otomatis sudah 5 jam kita berada di sini teman-teman. 5 jam 4 jam sorry. Di sini ada bus kita Bali Deva, ada bus wisata Margomulyo, ada M-Trans Passing 1B. Sebelah sini isinya belakang deretan bus premium deh. Kita habis ini masuk ke sana ya. Ini ada kapal satu yang baru bongkar. Mas, siap. Kapan gawat nih, Mas? Double decker. Sampean kerasan yang anu yo? Mas Anang yo? Nanang ya. Oke. Aku numpak kuwi Bali Deva. Bali Deva. Jam pira mlebu kene sampeanmu? Piro kapal itu, Mas? Jam 1. Jam 2. Telat aku Mas. Telat? Oh, perbaikan. Ini nunggu kapalnya masih cukup lama, kita sholat dulu. Musolanya kebetulan berada di dekatnya bis teman-teman. Ngomong-ngomong ombaknya juga lumayan gede cuy. Asli, pagi-pagi gini ombaknya gede banget tadi barusan. Kita coba lihat bis yang ada di sini. Wisata Komodo. Rute kemana yo? Purwokerto jam segini. Ntar aku tak cari informasi. Euro 4 Mercy 1626. Kalau nggak salah kerasanya ini yang Avante tuh teman-teman. Jadi cuman satu gitu. Nah ini Rising Star-nya Jogja Denpasar. Double decker 4 meter dari M-Trans yang dipesan khusus di karoseri Laksana untuk menurunkan tingginya dari 4,15 jadi 4 meter biar bisa masuk kapal dengan lancar. Ini M-Trans Imperium Jogja juga, Jogja Denpasar. Oh, kilo belakang ada SPS teman-teman. Lihat nih, SPS ini dia bukan double decker, tapi tingginya sama. Kebetulan pas lagi mepet nih. Depan belakangan pas. Loh, ya kan, tingginya sama. Kalau ini emang double decker yang dipendekin, kalau ini yang single deck tapi dinaikin jadi 4 meter. Sama-sama garapan dari karoseri Laksana Ongara.
Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video part 1 naik bus Bali Deva dari Surabaya menuju ke Denpasar. Untuk part keduanya nanti akan tayang 1 hari setelah video ini tayang. Dan di part kedua kita akan bahas kenapa ya kok Pelabuhan Ketapang akhir-akhir ini menjadi semacet ini. Serta jangan lupa trip kali ini tuh aku liga sama adekku yang sama-sama dia naik bus ke Bali startnya dari Surabaya. Tapi beda bus, dia naik Sarwonadi. Kira-kira finish di Denpasar duluan yang mana ya? Semua akan terjawab di part kedua video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar nggak ketinggalan update video menarik di channel ini. Terima kasih.